Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Baik teman-teman, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini ada beberapa kabar, diantaranya masih mengenai pemain asing Persib terakhir gitu ya. Benarkah untuk Mailson 5 yang diincar atau bukan gitu ya. Nanti akan kita coba bahas tambahan sedikitnya lagi. Namun sebelumnya ini harus ada mandatori teman-teman yang harus saya sampaikan. Yang pertama mengenai tiket pertandingan Persib Bandung, mangga mau bagaimanapun caranya ini harus minimal tidak kurang dari nilai 4.000 penonton lagi kayak kemarin. Jadi minimal besok naik gitu ya. Namun melihat situasi dan kondisinya ya bisa sama, bisa lebih sedikit gitu ya, atau ya setidaknya sama 4.000 penonton besok, karena penjualan sekarang betul-betul drastis teman-teman, tidak seperti yang diharapkan oleh manajemen, baik oleh Panpel dan juga oleh ya pagelaran untuk panitia dari Piala Presiden gitu ya. Tadinya ingin memainkan laga di Bandung karena mengingat ya antusiasme bobotoh dan juga sebagai tim juara pasti menimbulkan ya rasa untuk untuk lebih banyak menonton di stadion. Namun ya bertolak belakang yang kita lihat lah teman-teman gitu ya. Jadi ini sepertinya siapkan saja CV-nya buat teman-teman bobotoh yang mungkin punya niat ingin kerja di PT PBB menjadi marketing Persib Bandung. Sepertinya ya akan membuka lowongan untuk marketing, atau ya ada yang tidak kuat atas tekanannya ya memilih mundur gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti kalau ada info saya coba infokan ya teman-teman untuk lowongan di PT PBB, karena ini luar biasa tekanannya besar banget. Terlebih musim ini dari penjualan jersey, dari merchandise itu menurun lumayan jauh lah penurunannya. Ditambah lagi kan sekarang untuk yang menanyakan kenapa jersey-nya belum dikirim, ya ini kan masih PO dan mulai dikirim mulai besok teman-teman tanggal 25. Tapi ya ini entah memang berurutan sesuai list yang beli di Shopee, atau memang secara acak gitu ya, diproduksi banyak secara acak baru dikirim. Karena ini juga saya nggak tahu bagaimana cara pengirimannya, tapi yang jelas saya juga nunggu teman-teman kalau jersey nunggu kiriman aja gitu ya ke rumah. Jadi ya masih belum bisa menggunakan jersey spesial pramusim atau spesial di Piala Presiden ini. Jadi ya sabar-sabar saja, karena untuk jersey musim kemarin juga memang awal musim itu agak sedikit minus gitu ya, atau di bawah standar penjualan daripada musim sebelumnya. Jadi mudah-mudahan sekarang kemungkinan akan ada acara launching atau ya acara gede-gedean lah ya untuk bakar uang gitu, setidaknya biar menarik buat teman-teman bobotoh semua untuk membeli ya minimal jersey atau merchandise yang lain, atau minimal membeli tiket besok gitu ya. Karena ya besok juga pertandingan hidup mati teman-teman. Jadi mau nggak mau ya Persib minimal draw melawan Persis Solo, dengan catatan Borneo menang ya. Kalau tidak ya Persib harus memenangkan besok melawan Persis Solo untuk 3 poin melaju ke semifinal. Jadi ya lebih memeriahkan lagi ada di pagelaran Piala Presiden. Dan ini kembali ke masalah awal tadi teman-teman, ini juga bagaimana caranya untuk manajemen Persib Bandung sekarang sedang mempromosikan, baik itu dapat diskon, beli tiket dapat diskon, atau mengadakan giveaway gitu ya. Jadi buat 50 penonton menjawab kuis ya dikasih tiket
supaya ini pagelarannya penuh, karena ini menentukan juga rating daripada televisi teman-teman. Jadi Persib Bandung ya kebagian juga itu memang ada kontribusi lah dari broadcaster, namun dengan term and condition gitu ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, minimal ya tidak kosong gitu ya. Jadi ya bisa berpengaruh ke yang tayangan-tayangan lainnya lah nantinya. Takutnya memang ya ini kok kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Jadi ya mudah-mudahan besok minimal di atas 4.000 lah gitu ya penonton yang hadir. Amin, kita doakan saja. Dan terakhir ini singkat saja mengenai perburuan pemain terakhir yang memang Persib Bandung harus mempunyai segera mungkin gitu ya, karena kurang dari 2 atau kurang dari 3 minggu lagi lah kita hitungnya untuk pagelaran Liga 1 musim depan, sehingga ya harus cepat menyatu. Karena untuk masalah kemarin kan memang kalau 1-2 hari ini harusnya sudah ada jawaban, namun sekarang ya inilah mungkin jawabannya, salah satunya untuk Melson 5, apakah memang dia orangnya atau belum, karena ya ciri-cirinya juga sudah disebutkan, sudah kita bahas tadi pagi, malah ya belum banyak dibahas orang gitu ya, kita udah bahas duluan. Yang pertama ya Bojan Hodak memang hobi merekrut pemain-pemain yang tanpa klub, karena itu ya bisa jadi lebih murah, bisa jadi memang tidak memerlukan syarat macam-macam, hanya deal penentuan harga salary-nya berapa untuk gajinya, akomodasi dan lain sebagainya sudah deal, ya tinggal urus dokumen kita dan lain sebagainya, itu kurang dari seminggu teman-teman. Jadi hanya proses deal-dealannya ini saja yang memang agak sedikit lama. Nah, kalau bukan Melson 5, apakah ada pemain asing lain? Ya ini juga kita nggak tahu kan, awalnya memang apakah dari Asia atau dari ya Amerika Latin gitu ya. Nah ini kalau memang melihat Melson 5 ini memang kan dari Tanjung Verde yang katanya ada di Kepulauan Afrika gitu ya. Jadi ya bukan pemain dari Amerika Latin atau Asia, atau memang ya ada juga dari Amerika Latin, mungkin lebih murah atau bagaimana, ini juga kita lagi nunggu saja. Namun ya walaupun tidak disebutkan secara spesifik, Bojan Hodak mengatakan tetap akan datang untuk untuk penyerang baru gitu ya, yang akan membantu David da Silva. Jadi ya kemungkinan penyerang, bukan sayap kanan gitu ya. Jadi bukan lini pertahanan sayap kanan. Nah ini yang mungkin sedikit teman-teman merasakan harusnya ada perbaikan di situ di sisi kanan. Namun ya sepertinya Bojan tetap percaya Kakang, lalu Robby Darwis dan Hen di situ, dan bisa juga diisi oleh Rahmat Irianto kalau memang dibutuhkan gitu ya. Jadi ya kita tunggulah gebrakan apa oleh Bojan Hodak. Dan jangan salah juga, walaupun Melson 5 ini ternyata bukan 6 bulan nganggurnya, kurang lebih udah 10 bulan nganggur, tidak mempunyai klub, sama dengan Matteo Kocijan. Namun ya Matteo kita bisa lihat lah skillnya juga memang oke gitu ya, masih ya berapa lama latihan lagi juga sudah kembali sentuhan bolanya. Ya mudah-mudahan ini Melson 5 pun kalau memang sudah 10 bulan tidak bermain bola, ya bisa kembali sentuhannya di bawah Bojan Hodak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik. Kalau memang bukan Melson 5, ya kita tunggu, insya Allah sebelum akhir bulan ini sudah ada jawabannya siapa pemain yang akan direkrut oleh Persib Bandung gitu ya. Nanti kita update lagi saja. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.